Gempar, kabar malapetaka menghardik. Bulu kuduk warga sedusun Pelandi dibuat bergidik. Dikabarkan temuannya oleh seorang bocah yang awalnya dikira tumpukan sampah. Saat teliti diperiksa, ternyata sebongkah tengkorak dan potongan tangan manusia. Aparat Polsek Tambak yang menerima laporan dibuat kewalahan. Unit identifikasi Polres Banyumas terpaksa turun tangan. Polisi menghimpun keterangan saksi-saksi serta petunjuk di lapangan. Saya pukul kira-kira setengah lima kan saya baru masuk ke rumah, lantas ada anak kecil, itu anak tetangga ke rumah saya itu kan lagi latihan motor, curiga dia bilang, wah ada bakar-bakar itu di sana, tapi dagingnya kok besar-besar, coba ayo tengokin gitu kan. Terus saya kesini saya pastikan, saya jongkok situ kan, ternyata saya lihat di dalam got itu sekitar setengah meteran, saya lihat ada seperti batok itulah. Saya tarik keluar sama kayu itu, terusan kayak kelihatannya kayak kepala manusia gitu. Aduh, nah, kamu tuh yang sabar. Aduh, iya, Bapak lagi jalan. Kamu tuh nggak sabaran. Di mana sih tempatnya? Di sini, Pak. Tadi aku lihat kayak sesuatu, kayak daging, tapi kok besar-besar. Tapi mungkin itu sampah, Nak. Enggak mungkin, Tapi kok Pak. Tapi kok bau hangusnya menyengat ya? Iya. Mending kita cek rame-rame. Ayo ke sana, ayo. Berdua, ayo. Cek, ayo. Ayo, sini. Sebentar. Apa iki ya? Baunya menyengat. Astagfirullahaladzim. Kita tengkorak manusia. Iya, Pak. Kita minta pertolongan. Ayo, Nak. Kita panggil polisi. Ayo, Pak, cepat, Pak. Ayo. Apa aja Pak yang tadi dilihat Pak? Yang saya lihat sih kelihatannya ada kepala, terusan itu ada potongan tangan yang udah kosong, itu kelihatan tulangnya, terusan ada satu atau berapa itu potongan kira-kira kayak potongan lengan gitu loh. Polisi tak mau gegabah, apalagi percaya pada dugaan semata. Dengan metode penyelidikan ilmiah, polisi ingin memastikan temuan merupakan bagian tubuh manusia. Bila diperlukan tes DNA, Polres Banyumas akan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri di Jakarta. Bagaimana kronologisnya Bapak bisa menemukan tengkorak itu? Awalnya anak saya menemukannya, Pak. Dia itu seperti... Sepanjang Senin malam, penyidik berusaha menggali informasi lebih dalam. Ada benang merah dari keterangan para saksi bahwa sebelumnya mereka melihat seorang pria bersibuk di lokasi. Sejak pukul 7 pagi hingga tengah hari, pria misterius itu sibuk menjaga api. Ketika ditanya warga, ia menjawab sedang membakar sampah. Warga Desa Watu Agung percaya saja karena gelagat pria tersebut tak memantik curiga. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itulah yang membuat kami melakukan penyelidikan secara manual dengan lingkungan sekitar, dan ini menjadi bekal kami. Dan bahkan pada saat itu pun kami sudah meyakini ada satu orang yang kami duga yang kita bisa curigai. Siap, saya Banyumas 1. Ada Taruna, ganti. Origin melaporkan ya. Lokasi kedua, temuan dilaporkan di Sempor, Kebumen. Dilaporkan di bawah gorong-gorong di Desa Sampang. Demikian, Dan. Ganti. 86, terima kasih. Mohon atensi anggota-anggota. Segera menuju timur Kumbang Pati. Laksanakan. 86, laporan. Kita pulang ke sini. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Kejutan malapetaka ternyata belum berakhir. Perkembangan peristiwa justru makin cepat bergulir.
Tidak hanya satu, bukan dua, tetapi di 3 lokasi ditemukan lagi sisa bagian tubuh korban mutilasi. Lokasi kedua di Kabupaten Kebumen, yakni di bawah gorong-gorong Jalan Raya Klampok Sempor, tepatnya di wilayah Desa Sampang, Kecamatan Gombong. Sementara lokasi ketiga di bawah pohon bambu dekat gorong-gorong. Penyelidikan pun bertambah rumit dengan lokasi di 3 wilayah kabupaten terkait, Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen. Simpul-simpul misteri kasus kian membelit. Satu nama potensi terduga pelaku dikantongi. Kendati demikian, polisi masih membutuhkan alat bukti. Untuk sampai pada gelar perkara, polisi harus berpacu waktu dengan segala cara. Sebentar. Siap. Kita kan sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Nah, kamu sudah cross-check belum ke database yang kita punya? Siap. Masih berlanjut, Komandan. Kita harus cepat. Karena kasus ini sudah jadi atensi nasional. Siap, Komandan. Kita coba cek database kita. Ternyata di wilayah tersebut ada seorang yang dulunya pernah kita tangkap dan kita proses dalam kasus penculikan. Dan begitu kita cek, ternyata yang bersangkutan memang sudah keluar 2 bulan yang lalu. Informasi dari tetangga, dia datang pada saat hari Minggu pagi, kemudian hari Minggu siang sudah pergi lagi. Waktu ini cocok dengan pada saat proses dia ada di TKP sampai siang harinya. Bagaimana dengan ini? Apakah kalian sudah periksa? Siap, sudah, Dan. Ciri-ciri fisik pelakunya sesuai dengan keterangan dari para saksi. Siap, sudah, Dan. Di mana posisi rumahnya? Di daerah Desa Gumlang Wetan, di Susukan, Dan. Mencurigakan. Itu hanya 2 km dari lokasi pertama. Siap, perintah, Dan. Siapkan surat perintah penangkapan dan juga penggeledahan. Datangi rumahnya sekarang. Siap, Dan. Siap, Dan. Siap, Dan. Ayo, kita berangkat. Ayo. Karena sudah kita tunggu lebih dari 24 jam, rumah itu tidak datang orang yang kita curigai. Akhirnya kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut. Ternyata kita ketemu istrinya. Memang benar, pada saat hari Minggu pagi itu dia tiba di rumah. Permisi. Ada apa ini, Pak? Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Kami dari kepolisian. Di mana suami Ibu? Denny Prianto. Saya nggak tahu, Pak. Minggu pagi dia pulang, tapi dia pergi lagi. Saya nggak tahu di mana, Pak. Cepat periksa sisi rumah. Biar semuanya. Jangan, Pak. Sebaiknya Ibu bekerja sama. Kalau tidak, Ibu setan. Cepat periksa. Jangan, Pak. Pak, jangan. Pada saat hari Minggu pagi itu dia tiba di rumah, kemudian ditanya oleh istrinya, dari mana? Kemudian dia jawab, udah kamu jangan banyak tanya, orang yang kamu bilang selingkuh sama saya sudah saya mutilasi. Di situ dugaan kami semakin kuat dengan adanya kata-kata dari si istri, kita semakin kuat. Oh, bahwa ini memang dugaan kuat pelaku dia. Kemudian kita cocokkan, apakah dia pulang membawa mobil? Ya benar, dia bawa mobil jenisnya sama seperti yang digambarkan oleh orang-orang di TKP, saksi pada saat di TKP pertama.